Salam sejahtera untuk kita semua. Di masa pandemi ini semoga kita selalu diberi kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya. Pada kesempatan ini kita bertemu untuk membahas satu materi muatan IPA yaitu simbiosis. Untuk lebih jelasnya mari kita simak penjelasan berikut ini. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Keseimbangan suatu ekosistem akan terjadi bila komponen-komponennya dalam jumlah yang berimbang. Komponen-komponen ekosistem mencakup faktor abiotik dan biotik. Di antara komponen-komponen ekosistem terjadi interaksi saling membutuhkan dan saling memberikan apa yang menjadi sumber penghidupannya. Kehidupan suatu organisme tidak bisa sendiri-sendiri, tetapi bergantung kepada organisme lainnya, baik untuk kepentingan sumber-sumber makanan, perkembangbiakan maupun sebagai habitat. Untuk mendapatkan sumber-sumber penghidupan tersebut, terjadilah interaksi antara makhluk hidup pada lingkungannya. Simbiosis merupakan hubungan ketergantungan antara dua makhluk hidup atau lebih yang hidup bersama dan membentuk hubungan yang khas. Berdasarkan jenisnya, simbiosis dibagi menjadi 3 jenis, yaitu mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis namun saling menguntungkan satu sama lain. Dalam hubungan ini artinya kedua organisme sama-sama tidak ada yang dirugikan. Kerugian bagi keduanya justru adalah ketika simbiosis itu tidak dilakukan. Adapun contoh dari simbiosis mutualisme yaitu pada kupu-kupu dan bunga, di mana kupu-kupu diuntungkan dengan adanya madu atau nektar pada bunga sebagai sumber makanannya, sedangkan bunga diuntungkan dengan adanya kupu-kupu membantu proses penyerbukan. Contoh lain dari simbiosis mutualisme yaitu lalat dan rafflesia. Pada kondisi ini, lalat diuntungkan dengan adanya tempat untuk mencari makan, sedangkan rafflesia diuntungkan membantu proses penyerbukan. Selanjutnya, kerbau dan burung jalak. Burung jalak mendapatkan makanan berupa kutu-kutu pada kerbau, dan kerbau diuntungkan karena tubuhnya bersih dari kutu-kutu yang bersarang. Simbiosis yang kedua yaitu simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sementara makhluk hidup yang lainnya tidak dirugikan. Ada yang mengatakan bahwa ikan remora merupakan sahabat ikan hiu. Tidak dapat dipungkiri, karena kedua hewan ini mempunyai hubungan yang unik. Dalam kondisi ini, ikan hiu tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Sedangkan untuk ikan remora sendiri mendapatkan perlindungan dari ikan hiu dan mendapatkan makanan dari sisa-sisa makanan yang hiu makan. Contoh lain dari simbiosis komensalisme yaitu dapat kita lihat pada anggrek dan inangnya. Pada kondisi ini, anggrek diuntungkan karena mendapatkan sinar matahari, air, dan zat-zat hara. Sedangkan inangnya tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Simbiosis parasitisme.
Simbiosis parasitisme merupakan interaksi antara dua organisme yang berbeda, salah satu pihak mendapatkan keuntungan dan yang lainnya justru mendapatkan kerugian dari hubungan tersebut. Contoh dari simbiosis parasitisme dapat kita lihat dari hubungan antara nyamuk dan manusia. Nyamuk diuntungkan karena bisa mendapatkan makanan berupa darah manusia, sedangkan pada kondisi ini manusia dirugikan. Contoh lainnya dapat kita lihat pada kutu di rambut manusia. Sama halnya seperti nyamuk, kutu juga menghisap darah manusia. Lanjutnya, cacing dan inangnya. Pada kondisi ini, cacing diuntungkan karena mendapatkan nutrisi dari inangnya, sedangkan inangnya sendiri dirugikan karena keberadaan cacing di dalam tubuhnya. Demikian pembahasan materi tentang simbiosis, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa dan salam sehat.